Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Soleh Mauludin sebagai dosen pengampu yang telah mempercayakan materi ini kepada kelompok kami. Baik, kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi tentang manajemen fundraising ZIS dan digitalisasi donasi. Kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Wiradharma Kusuma Putra, dengan NIM 22401134, ada Dwi Warna Tricahya dengan NIM 22401135, ada Iskandar Widodo Putra dengan NIM 22401136, dan Muhammad Reza Sepuluh dengan NIM 22401139. Materi pertama akan disampaikan oleh teman saya. Baik, materi yang pertama yaitu optimalisasi manajemen fundraising ZIS dalam meningkatkan partisipasi donatur. Melalui strategi digitalisasi, manajemen adalah kegiatan yang tidak terlepas dari proses perencanaan, pengelompokan, serta melaksanakan pengawasan terhadap suatu sasaran dan tujuan yang telah dibuat dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien. Sedangkan menurut Hasanuddin dalam jurnal manajemen dakwah berpendapat yang dimaksud fundraising adalah penghimpunan dana yang sumber daya lainnya yang digunakan dalam pembiayaan program atau operasional kegiatan suatu lembaga demi mencapai visi dan misinya. Jadi manajemen fundraising adalah proses pengumpulan atau pengelolaan dalam penggalangan dana dengan memanfaatkan sumber daya agar tujuan dari penggalangan dana dapat berjalan secara efektif dan efisien. Manajemen fundraising memiliki fungsi-fungsi yang tidak dapat dipisahkan, yang terdiri dari yang pertama yaitu perencanaan, yaitu sebuah pemikiran, perumusan, dan penentuan langkah-langkah terhadap sesuatu yang akan dikerjakan. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu proses pengelompokan sumber-sumber daya secara teratur sehingga menghasilkan sebuah tugas-tugas, wewenang, dan tanggung jawab hingga tercipta suatu organisasi sebagai satu kesatuan demi tercapainya tujuan. Dan yang ketiga yaitu pelaksanaan. Keseluruhan langkah-langkah meliputi usaha, cara, teknik, dan metode yang dikerjakan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan yang efektif, efisien, serta ekonomis. Dan yang keempat, pengawasan, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh atasan dengan mengamati perkembangan bawahannya dalam melaksanakan rencana langkah-langkah dan kebijakan dalam merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk materi yang kedua yaitu tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan digitalisasi donasi ZIS di lembaga amil zakat. Tantangan utama dalam penerapan digitalisasi donasi ZIS yaitu: 1. Infrastruktur teknologi yang belum merata. Yang kedua, keamanan dan kepercayaan donatur. Yang ketiga, literasi digital yang rendah. Yang keempat, regulasi dan kebijakan pemerintah. Yang kelima yaitu integrasi sistem yang kompleks. Yang keenam, keterbatasan sumber daya manusia. Yang ketujuh, kesenjangan sosial dan ekonomi. Strategi mengatasi tantangan yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu penguatan infrastruktur teknologi, yang kedua keamanan sistem, yang ketiga edukasi dan literasi digital, yang keempat penyusunan regulasi yang progresif, yang kelima pengembangan SDM. Baik, materi yang ketiga adalah pengaruh digitalisasi donasi terhadap efektivitas manajemen distribusi ZIS. Jadi, pemberdayaan ekonomi melalui digitalisasi tidak bisa dipungkiri lagi. Revolusi digital telah menjalar ke seluruh titik kinerja masyarakat, bahkan masuk pada setiap sendi kehidupan manusia yang semuanya diupayakan berbentuk digitalisasi. Efektivitas dan efisiensi waktu. Mulai transparansi digital dapat lebih efektif dan efisien karena mampu menjangkau muzaki secara lebih luas dan mampu memudahkan muzaki dalam menunaikan zakatnya. Digitalisasi juga dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dan penyaluran zakat sehingga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi pengelola zakat. Manfaat dan peran digitalisasi dalam manajemen zakat. Manfaat yang pertama adalah membuat pengumpulan dan pengelolaan zakat lebih efisien. Yang kedua,
transparansi dan masif. Yang ketiga, mengurangi biaya dalam transaksi. Yang keempat, mampu menjaga masyarakat termasuk generasi milenial. Dan yang terakhir, mampu peningkatan keamanan nasional. Peran lembaga zakat telah memanfaatkan kemajuan teknologi dalam pemberdayaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Teknologi digital, pengumpulan, dan distribusi secara signifikan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan zakat, sehingga lembaga zakat dapat meningkatkan transparansi, akurasi, dan efisien dalam pengelolaan dana zakat. Dampak yang selanjutnya adalah dampak positif dan negatif digitalisasi bagi ZIS. Dampak positifnya adalah dari digitalisasi ini pada dasarnya memudahkan dan mempercepat pekerjaan dalam mengelola ZIS, terkhusus dalam pengumpulan. Merasa sangat terbantu dengan adanya digitalisasi dengan pengelolaan ZIS karena mempermudah dan mempercepat segala kegiatan pengelolaan ZIS. Dampak negatifnya adalah memunculkan apatisme baru pada masyarakat sekitar karena faktor digital zakat muzaki bisa malas bersosialisasi. Yang kedua, lebih mendahulukan masyarakat di luar daerah dan daripada daerah sendiri. Yang ketiga, dikhawatirkan website sebagai lahan penyalur hanya digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Baik, materi yang selanjutnya yaitu tentang mengukur dampak digitalisasi terhadap peningkatan jumlah donasi dan loyalitas donatur. Berkembangnya era digital saat ini mengakibatkan perkembangan yang cukup pesat di semua lini aspek. Teknologi digital seperti internet ponsel, Internet of Things atau IoT, atau internet dari berbagai hal, teknologi cloud, dan lain-lainnya sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu. Dalam kegiatan World Zakat Forum atau WZF pada tahun 2019 yang diselenggarakan di Bandung, Indonesia, dalam pertemuan tersebut menyimpulkan yaitu menumbuhkan pemanfaatan teknologi digital untuk pengembangan zakat secara global seperti promosi, perhitungan, pengumpulan, dan distribusi dana zakat pada masing-masing negara anggota, terutama untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dan akan kewajiban membayar zakat mereka. Dengan itu membuka peluang bagi organisasi pengelola zakat untuk memanfaatkan teknologi seperti media digital untuk mengembangkan program yang sudah disusun. Beberapa platform digital yang untuk mengelola zakat yaitu website, e-commerce, fintech, email, dan marketing. Selain memudahkan, hadirnya digitalisasi diharapkan untuk memberikan transparansi dan rasa percaya pada masyarakat untuk menunaikan zakat, infak, dan sedekahnya. Di beberapa kalangan masyarakat ada yang memanfaatkan beragam kanal media untuk melakukan sosialisasi. Hal tersebut juga dilakukan oleh hampir seluruh instansi dan lembaga termasuk OPZ dalam hal sosialisasi penghimpunan dana. Beberapa kanal-kanal tersebut yaitu yang pertama ada website. Website adalah kumpulan dari halaman-halaman yang biasanya terangkum dalam sebuah domain atau subdomain yang tempatnya berada di dalam World Wide Web atau WWW di internet. Secara umum, website telah digunakan oleh hampir seluruh perusahaan atau lembaga yang ada, sehingga dengan kata lain sangat mungkin bagi OPZ untuk melakukan sosialisasi zakat guna menghimpun zakat dengan memanfaatkan media website tersebut. Yang kedua adalah email. Secara teori, email dapat dimanfaatkan sebagai alat komunikasi dan intermediasi antara suatu perusahaan dengan konsumennya, termasuk bagi OPZ. Email dapat berfungsi sebagai media silaturahmi antara OPZ dengan muzaki. Komunikasi melalui media email terangkum ke dalam dua bentuk. Yang pertama, komunikasi dengan email yang melalui konsumen, yang dimulai oleh konsumen, dan yang kedua yang dimulai oleh perusahaan. Dan selanjutnya ada social network. Social network atau jejaring sosial merupakan
salah satu media pada 73 jaringan internet yang dapat digunakan dalam sosialisasi dan promosi. Contoh social network yaitu yang paling banyak digunakan di Indonesia bahkan adalah Facebook. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.